Karena ada juga daerah-daerah merupakan sentra seperti kayak kasus Pontianak. Ternyata walaupun KUFA-nya itu cukup lumayan adanya, ternyata belum ada asosiasinya. Sehingga kita harapkan dengan asosiasi ini, kita ada kerjasama dan sinergi dengan Bank Indonesia melakukan mapping di mana sih tempat KUFA tidak berizin akan banyak, sehingga kita akan lebih mudah bekerja sama dengan asosiasi setempat untuk melakukan edukasi, sehingga kita bisa tahu persis penyebab mereka tidak mau berizin Bank Indonesia. Nah, yang ketiganya kita melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian. Nah, kepolisian yang sekarang sudah kita tanda tangani perjanjian kerjasama, tujuannya itu. Dan artikan untuk pemahaman ke aparat pun bahwasanya inilah yang namanya KUFA tidak berizin, inilah namanya KUFA tidak berizin. Karena kan seringkali juga sebagai masyarakat kita tidak tahu gitu bahwa apakah KUFA ini sudah berizin, walaupun tadi Bapak sudah mengatakan ada tanda-tanda yang bisa dikenali, termasuk juga ada label ya seperti itu, sertifikat. Betul. Dan juga logo ada khusus. logo khusus yang diberikan Bank Indonesia. Tetapi ya banyak juga kan yang kemudian mungkin masyarakat yang tidak tahu, kemudian dia acuh saja atas, mungkin lebih kenal sama orang-orang satu dua orang tertentu yang kebetulan belum memiliki izin. Makanya kita kemudian kerjasama dengan asosiasi, termasuk kata mengedukasi masyarakat, penyebaran di flat, poster-poster, pemasangan poster, terus juga jingle-jingle tertentu nanti di daerah tertentu. Memang ada daerah tertentu yang sudah sangat bagus seperti di daerah Denpasar. Ketentuan kita juga direspon dengan baik oleh Pemda maupun oleh warga masyarakat, sehingga mereka di sini awik-awik ya hukum adat, sehingga kalau memang ada pencemaran dikenakan dendanya justru oleh hukum adat. Sepanjang itu inline dengan ketentuan kita ya nggak masalah. Tapi yang tidak semua provinsi daerah yang banyak sentra KUFA mempunyai kesadaran seperti di daerah Denpasar. Nah, hal itulah yang kita coba giatkan sekarang dengan waktu sekarang tinggal 2 bulanan ya mungkin untuk dari 1 Januari untuk menggerakkan bagaimana caranya masyarakat juga sadar supaya tidak melakukan transaksi dan KUFA tidak berizin. Nah, kalau sampai dengan 1 Januari 2015 kemudian masih ada KUFA yang tidak berizin, apakah itu akan diberikan sanksi atau seperti apa? Kalau KUFA tidak berizin, kita dapat laporan dari masyarakat maupun dari asosiasi, nanti kita akan memberikan yang seperti katakan tadi, memberikan rekomendasi kepada otoritas yang terkait. Ini loh PT yang atau SIUP yang Anda berikan kepada PT ini ternyata melakukan usaha KUFA itu tidak berizin Bank Indonesia. Nah, untuk mengetahui itu apakah berdasarkan dari pengaduan masyarakat atau mungkin akan melakukan dalam tanda kutip ya mungkin seperti razia? Salah satu di kayak daerah di Denpasar kemarin sudah akan melakukan hal itu. Tapi nunggu sampai 1 Januari dulu sampai kita memastikan bahwa edukasi sudah sampai. Walaupun memang ada mengatakan yang namanya hukum kalau sudah diberlakukan di lembaran negara sudah dianggap tahu. Tapi tentunya supaya itu sisi kepastian. Tapi supaya hukum itu bermanfaat, berkeadilan, itu salah satu kita edukasi sampai kita tahu persis mapping bahwasanya memang dia tidak berizin, tidak mau berizin gitu. Sampai kita tahu sehingga kita melakukan tindakan yang paling keras yang tadi itu melakukan rekomendasi kepada pihak yang otoritas terkait. Gitu. Dengan kata lain bahwa izinnya akan dicabut. Izin untuk yang kaitannya dengan usaha dia, entah siupnya, entah apanya gitu, yang ada kaitan dengan kegiatan operasional dia gitu. Oke. Kalau itu berkaitan dengan izin, nah bagaimana kalau misalnya masih ada, walaupun sudah berizin, tetapi dia masih melanggar hal-hal yang tadi sudah dilarang, yaitu melakukan transfer dana dan lain-lain. Nah, salah satunya tugas kita kan melakukan pembinaan, sehingga pembinaan itu nanti kita sebagai pengawas akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan. Umumnya kita akan tanya lagi, jangan-jangan memang KUFA ini turnover pokoknya tinggi, sehingga walaupun kita lakukan sosialisasi setiap tahun, walaupun ada pertanyaan kok sosialisasi ketentuan kok itu aja. Tapi kita sadari emang KUFA ini turnovernya tinggi sehingga yang kita datang di atas 50% pegawai baru. Nah, sehingga kita katakan pernah ada pengawas kan orangnya PT ini lagi. Ternyata memang baru. Ya mau tidak mau BI tidak pernah lelah lah, tidak pernah nyerah ya memang tugas kondisi yang ada demikian kita lakukan. Sehingga selalu kita lakukan karena mungkin saja pada saat kita sudah yakin PT itu menjalankan usaha dengan baik, mungkin karena turnover pegawainya perpindahan itu tidak melakukan. Pas kita cek itu ternyata dari sisi nama segala memang tidak melakukan itu. Memang tugas kita kebanyakan untuk KUFA banyak edukasi. Nah, kalau itu sanksinya apa Pak? Kalau misalnya dia melanggar aturan-aturan ataupun hal-hal yang sudah dilarang dalam peraturan baru Bank Indonesia ini? Sanksi administrasinya itu banyak Bu. Satu teguran seperti kalau itu ringan, kalau agak berat ya paling kita bisa langsung kita kegiatan kita usaha. Biasanya begitu kita laporan selama sebulan kita pantau 8 bulannya nihil atau tidak jelas, kita on the spot ke lokasi. Kalau memang di lokasi ternyata memang perusahaan itu sudah tidak ada, ya kita akan lakukan surat kepada pengurusnya untuk mengingatkan bahwasanya kalau Anda tidak menindaklanjuti apa yang kita inginkan sesuai ketentuan ya kita cabut.
Karena ada kala juga perusahaan juga melaporkan laporannya itu pakai konsultan. Ya, sehingga kayak konsultan yang laporannya lancar ya kita lihat begitu dengan naluri pengawas ternyata mereka sudah tidak ada. Baik, terakhir ini Pak, seberapa besar kemudian ini peraturan baru Bank Indonesia ini bisa menjaga ya tadi agar KUFA ini tidak dijadikan salah satu tempat ataupun modus baru untuk melakukan pencucian uang atau mungkin hal-hal yang negatif lainnya? Kita selalu mengingatkan mereka agar mentaati ketentuan yang ada. Dan arti kata kita juga setiap tahun melakukan joint audit dengan PPATK. Sehingga kita selalu mengatakan, tolong KUFA ini selain dia melaksanakan ketentuan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia seperti laporan bulanan segala macam, dia harus melaporkan yang namanya laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi tunai yang dilakukan oleh PPATK lewat GRIP promosi pesat, itu tetap berjalan. Sehingga ketika dia tersangkut, tanda kutip, apes lah, gitu, kalau dia berizin Bank Indonesia dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh PPATK, kemungkinan untuk terhindar dari hal yang buruk itu bisa terhindarkan. Karena kalau dia sudah laporan, maka sesuai ketentuan yang ada dia akan terhindar dari tindak pidana kalau dia sudah melaporkan yang mencurigakan. Karena itu dilindungi kerahasiaannya. Gitu. Jadi memang KUFA ini ada 2 wing, konsisten administrasi pembukaan segala macam oleh Bank Indonesia. Nanti kalau untuk mencurigakan atau ada kaitan dengan pencucian uang, dia ada kewajiban yang harus diharuskan oleh PPATK. Baik, ya, tapi ini salah satu upaya dari Bank Indonesia ya untuk menertibkan lagi. Betul. Baik, terima kasih Pak Ahmad sudah bersama kami dan pemirsa. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Money Report. Anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita1.com. Anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Saat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam Jurnal Malam. Saya Ami Ardini mewakili rekan yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.